Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la khawla wa la quwata illa billahil azim amma ba'du. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, Alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita masih diberi Allah SWT kesehatan, keimanan juga, dan juga keberkahan dalam hidup kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu taat dan selalu menjalankan segala perintah Allah dan sekaligus juga menjauhi larangannya. Pemirsa sekalian sangat berbahagia di pagi hari yang cerah ini. Tentunya kita menyadari satu hal yang sangat penting bagi kita sekalian, bahwa hidup itu memang kita harus banyak untuk melakukan sesuatu, yaitu aktivitas, yaitu berkarya. Jadi setiap insan itu memang memiliki sebuah usaha dan ikhtiar. Nah, di antara salah satu karya kita adalah yang terbaik. Tentunya karya kita apa? Tentunya adalah memberikan kebaikan dan motivasi juga kepada saudara kita yang lain. Semoga semua yang kita lakukan pada pagi hari ini tentunya akan menjadi sebuah kebaikan kita semua. Pemirsa yang sangat berbahagia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus banyak beristighfar, banyak untuk introspeksi diri kita, karena banyak di antara kita ini mungkin satu kelalaian sehingga kita melupakan istighfar. Jadi istighfar, yaitu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah aku ya Allah, Tuhanku yang maha agung. Jadi kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, yang mungkin di antara kita ini lalai akan hal ini karena merasa kita itu menjadi hamba Allah yang bersih. Tapi setidaknya kita menyadari satu hal, bahwasanya setiap manusia itu secara fitrahnya ini memang gak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu, bagaimana kita ini agar dapat membersihkan diri, tentunya kita banyak beristighfar, dan istighfar adalah senjata kita. Maka di balik istighfar kita, astagfirullahaladzim, tentunya kita membaca syiatul istighfar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Apa itu syiatul istighfar? Coba kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, Allahumma rabbi anta, ya Allah Tuhan kami, Tuhanku yang menciptakan aku, ya Allahumma rabbi anta, Allahumma anta rabbi khalaqta la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang menciptakan kami, khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita semuanya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia nikmatnya, memberikan kita rezekinya, memberikan kita sebuah fasilitas dalam kehidupan kita ini. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya kaki, kita punya tangan. Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang pertama adalah siapa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengakui
bahwa Tuhan Rabbul Izzah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur kehidupan ini. Masya Allah ya. Allahumma anta rabbi la anta khalaqtani, yang menciptakan kami. Jadi Allah lah yang menciptakan kita semua, kehidupan ini, makhluk yang ada di bumi dan langit ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Jadi kalau kita itu mengaku kepada hamba Allah, tentunya kita itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang hamba kan harus taat, harus patuh. Satu contoh, kita punya majikan ya, kita selalu berusaha untuk yang terbaik bagi majikan kita. Kita disuruh ke sana kemari, kita siap ya, karena kita sudah digaji oleh majikan kita sebagai hambanya. Nah, kita itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan Allah itu akan menyediakan kita surga. Nah tentunya kalau kita itu ingin surga, makanya kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, maka ini harus segera kita usahakan untuk bisa melakukannya yang terbaik. Apalagi sebuah larangan ini harus kita jauhi, karena larangan Allah akan mengantarkan kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, jadi aku akan setia pada janjiku kepadamu. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita hidup di dunia ini, di alam roh itu. Alastu birabbikum, jadi kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan ya, yang wajib kita sembah ini. Masya Allah ya. Jadi akan memegang janjiku. Kita sebagai hamba Allah, nah itu menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa. Kita telah mengatakan seperti itu ya. Sebagaimana kita di dalam ayat Allah itu, ittaqu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita seringkali mengucapkan kalimat ini, ayat ini, Masya Allah. Jadi kata perintah untuk bertakwa dengan sebenar takwa, dan janganlah kalian itu mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Dan kita sudah mengimaninya, meyakininya, bahkan setiap hari kita ini menjalankan sebuah ketaatan ya, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyaallah, sungguhnya ibadah saya, sholat saya, dan hidup saya itu lillah rabbil alamin. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung darimu ya Allah dari perbuatan jelekku. Jadi setiap manusia itu memang melakukan tidak lepas dari sebuah kesalahan dan kekhilafan ya, setiap manusia. Jadi yang namanya manusia itu adalah mempunyai sifat kekurangan, kelemahan. Jadi sifat ini tentunya banyak melakukan sebuah kesalahan yang mungkin ini harus kita hapus dengan istighfar kita, juga harus kita hapus dengan tobat kita. Masya Allah. Wa abulaka binikmatika alayya, kemudian juga aku mengakui nikmatmu kepada aku. Jadi yang saat ini yang kita terima hadirin ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kita rasakan saat ini itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup di dunia ini juga karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akui ya. Kita bisa punya harta benda yang banyak, kita bisa punya segala-galanya, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kemudian dan juga wa abulaka bidzambi faghfirli, dan aku mengakui dosaku, bidzambi faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi kita ini hamba Allah SWT, hanya mohon kepada Allah dengan dosa kita, maka tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ampunilah aku ya Allah, karena dengan ampunanmu tentunya ridhamu akan berserta kepadaku. Kan seperti itu. Masya Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni kecuali Engkau. Hanya Allah yang dapat mengampuni segala dosa kita hadirin sekalian yang sangat berbahagia.
Pemirsa sekalian sangat berbahagia, alhamdulillah wa syukur nikmatillah. Pada saat ini kita di bulan Rajab, semoga Allah memberikan kita hidayah ya. Kita hidayah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan dakwah, di dalam menyeru kebenaran Islam ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ya. Kekuatan untuk bisa meraih amal soleh kita ya. Karena tanpa amal soleh kita manusia akan rugi hidup di dunianya, hadirin sekalian ya. Jadi dengan amal soleh ini akan menjadi bekal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan jangan sampai kita tuh merugi ya dengan ayat Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di demi waktu, demi masa dan demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam sebuah kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam sebuah kerugian. Illal ladzina amanu yaitu apa? Illal ladzina amanu dari orang-orang yang beramal soleh ya. Yang melaksanakan amal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran, dengan kesabaran. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan karunia-nya ya. Dan kita lebih untuk bisa lebih bijak di dalam mensikapi kehidupan ini. Hadirin, mari kita berkarya dalam hidup kita dengan baik, dengan istiqomah, dengan keuletan kita, dengan keahlian kita. Mari kita berkarya dengan segala kemampuan kita. Satu hal yaitu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi syiar istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekalian di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana ighfir lana dunubana ighfir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dunubana. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan, memberikan kita karunia dalam kehidupan kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Saya kini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.